Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebas, peternak dari Bandung. Sebelumnya salam kenal ya. Saya memberanikan diri agar rekan-rekan sekalian tidak langsung tergiur ya dengan apa yang ada di video-video yang wah-wah ya, yang spesial. Jadi saya di sini ingin memberitahu atau membagikan pengalaman saya terkait di dunia ulat Hongkong ya. Jadi saya akan membagikan semua seluk-beluk atau apa istilahnya, suka dukanya ya, suka duka bertani ulat Hongkong. Baik, pertama-tama sebelum kita mengenal atau terjun ke dunia ulat Hongkong ini ya, untuk bertani ulat Hongkong ini, sebelumnya kita harus mempersiapkan modal, mental, dan pemasarannya. Jadi sebetulnya poin ini sangat berkaitan. Jadi tidak ada istilahnya modal nekat, nggak ada. Terus istilahnya untung besar, nggak ada. Terus apa sih, pemasaran yang gampang itu juga gambling ya sebetulnya. Jadi kita itu di sini semuanya saling berkaitan, jadi tidak selamanya untung, tidak selamanya rugi. Loh, kok bisnis ada rugi? Ada, nanti ya kita bahas. Yang kita pertama-tama yang kita persiapkan itu harus modal ya. Jadi rekan-rekan sekalian itu harus mempersiapkan modal. Jadi kenapa harus mempersiapkan modal terlebih dahulu? Jadi kalau misalkan rekan-rekan tertarik dengan budidaya ulat Hongkong ini, kalian itu harus mempersiapkan modal ya sekitaran 40 sampai 50 juta ya. 40 sampai 50, bahkan bisa lebih, 55 juga mungkin bisa jadi. Soalnya saya pribadi ini untuk kandangnya sendiri ini, kalau misalkan bikin baru itu untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari itu memerlukan modal sekitar 30 jutaan lebih ya. Ini untuk kandangnya aja, untuk kotaknya aja. Kalau misalkan dihitung, ini saya punya kotak kecil ini sekitar 850 pieces ya. Dulu saya bikin kalau nggak salah 9 jutaan ya, itu total semua, dari mulai lakban, terus paku, terus kayu, triplek ya, sampai jadi lah, hanya sekitar 9 jutaan kalau tidak salah. Terus terakhir kotak yang besar ini, ukuran yang dipakai ini ya, ukuran 60-80, sekitar 500 pieces ya, sekitar 500 pieces. Ini beli jadi itu lumayan agak mahal. Ini itu habis sekitar 12 jutaan kalau nggak salah. Jadi totalnya sekitar 20 ya, 20 9 tambah 12, 21 ya. Itu untuk kandangnya aja. Jadi untuk kandangnya aja hanya bisa menutupi kebutuhan sehari-hari itu sekitar 21 juta. Ini
saya ya, ini punya saya. Jadi tergantung daerah masing-masing. Kalau misalkan daerah masing-masing kotak besar ini harganya 30.000 ya, 30.000 kali 500 berarti sekitar 15 jutaan. Kalau ini saya semi ya, jadi dibikinin orang, modalnya dari saya, jadi sekitar 12 jutaan. Ini kalau yang ini biasanya yang kotak kecil ini sekitar 20.000-an ya biasanya, tapi ini saya akan bikin sendiri. Ini terhitungnya 10.000, sekitar 11 atau 12 ribuan lah kalau nggak salah ya, ini barunya. Jadi pas waktu itu dihitung-hitung sekitar 9 jutaan habisnya. Oke, balik lagi ya. Itu modal kan, itu modal awal kan kita harus punya apa ini, tempat ya, tempat. Nah, udah habis itu kalau misalkan ruangan kalian sudah tertutup atau teduh ya, bagusan yang tertutup. Kalau saya ini cuman teduh ya, jadi atasnya ini pakai baja ringan ya, pakai baja ringan ditutup kayak kalau di Sunda itu cuman gongsol itu ya, kayak saung-saungan lah. Nah, jadi ini tuh habis sekitar 14 jutaan ya. Jadi udah berapa tuh tadi, 21 tambah 14 jadi 35 ya. Nah ini saya sendiri tempatnya aja sudah modalnya udah 35 jutaan. Ini untuk luas 70 meter persegi ya, kalau nggak salah 70 meter persegi. Kemudian apa tadi, modal. Nah modal itu ini kan tempat, baru tempat ya. Pakan sendiri itu modal wajib sebetulnya ya. Jadi seperti media telur kan itu kalau misalkan pakai dedak itu beda kuantitas nantinya ya, jadi hasilnya itu agak kurang bagus. Di kita itu di sini pakai pur ya, pur total pur semua. Jadi untuk kalau dihitung dari pembibitan awal sampai ke panen pertama itu menghabiskan sekitar 30 sampai 35 karung ya, 35 karung. Anggap aja misalkan rendahnya aja 30 karung misalkan, 30 karung dikali misalkan harga 511 ya, sekarang 2024 ya, 2024 akhir tahun, di harga 470.000. Itu juga kebetulan lagi turun-turun, soalnya sebelumnya di tahun sebelumnya itu 511 itu nyampe 535.000. jadi sekarang lagi turun ya sampai di harga 470.000-an. Nah anggap aja 500.000 ya, 500.000 kali 33 kali berarti sekitar 15 juta juga. Nah jadi tadi 35 juta kan, tempat 35 juta, box sama atap, ditambah kalkulasi tadi pakan. Nah itu kan sifatnya wajib ya, wajib, jadi udah 50 jutaan. Jadi untuk rekan-rekan sekalian jangan dulu tergiur iming-iming panen sekian dapat bibit sekian, panennya dapat sekian misalkan, apalagi wah gitu kan. Itu bisa jadi di up atau bisa jadi di ini ukuran panennya itu dibesarin ya.
ini ukuran kecil sedang ya, ini pasaran biasanya segini. Jadi untuk pembibitan yang saya gunakan, jadi panen itu hanya mentok di 2,8 kilo sampai, jadi mentoknya di 2,8, jadi rata-rata 2,5 kilo ya, kadang 2 kilo. Jadi itu habis per 4 kilo ya habisnya. Jadi dari media sampai panen itu habisnya 4 kilo, dapat ulatnya 2,5 kilo rata-rata. Jadi kadang 2 kilo, kadang 2,8, tapi dihitung rata-rata aja ya. Jadi yang tengah-tengah 2,5 kilo. Jadi kalau misalkan gagal ya otomatis paling media awal yang rugi ya. Jadi media awalnya apa, nah itu yang jadi rugi. Nah, kemudian yang harus dipertimbangkan kembali ya, modal tadi kan lumayan cukup besar, waktunya ini sangat lama ya. Jadi dari mulai awal pembibitan sampai panen pertama aja. Jadi kalian misalkan kalian bikin kepiknya itu bikin sendiri, itu membutuhkan waktu sampai panen pertama itu membutuhkan waktu sekitar 4 bulanan. Jadi untuk pembesaran atau misalkan di ukuran baby kayak gini ya, bukan baby ini, ukuran panen lah. Ukuran panen ini kan usia 2 bulan ya, biasanya dijual misalkan beli kalian di kios burung 1 kilo misalkan. Nah ini sampai ke pembibitan itu usia bibit ya, biasanya kalau misalkan pakai pur 511 itu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Nah jadi udah memakan waktu 1 bulan, udah membuang waktu 1 bulan. Kalau misalkan kalian ingin belajar ya apa bisa sampingan, tapi perlu kalian ketahui bahwa bertani ulat Hongkong ini itu tidak bisa dijadikan usaha sampingan. Lah kenapa? Ini tuh butuh makan, sedangkan ngasih makan ini itu membutuhkan waktu yang banyak. Jadi minimal 2 jam untuk separuh. Biasanya saya ini ngasih makan separuhnya ini kan semuanya ada 1.100 ya di sini, di bawahnya 1.000, yang di bawah itu untuk pembibitan itu sekitar 200 box. Di sini berarti sekitar 1.100. Jadi di sini tuh misalkan saya ngasih makannya cuma 500 kotak nih. 500 kotak itu saya biasanya dari jam 5 subuh sampai jam 8, sampai kadang jam setengah 9 baru selesai ya. Memang waktu kesananya masih banyak, tapi kan kalau misalkan dijadikan usaha sampingan itu mana ada pabrik yang waktu yangnya masuk jam 9 kan nggak ada ya. Kadang jam 7 jam 8 udah masuk ya. Jadi nggak bisa dijadikan usaha sampingan. Yang di channel YouTube lain misalkan ada yang bikin usaha sampingan, berarti itu kuantitasnya sedikit. Jadi ini itu tidak bisa dijadikan usaha sampingan karena ini semua ini yang saya punya ini kan 1.000 aja, anggap 1.000 ya. 1.000 kotak ini cuman bisa menghasilkan ulat seminggu 1 kuintal ya. Jadi 1 kuintal itu untungnya berapa? Nah itu kan jadi pertanyaan juga kan. Nah untungnya berapa kalau misalkan lagi harga nih ke mental yang masuknya ya, ke mental. Jadi kan tadi persiapan modal, mental, dan pemasaran. Nah ini jadi sekarang itu lagi harga lagi ambruk-ambruknya ya. Tadi saya bertanya-tanya di
grup Jawa Timuran sana, ini dari petani diterima bakul berapa. Ini ada yang jawab 15.000. Terus saya tanya kembali, 15.000 itu untung nggak? Ya rugi, memang rugi, saya juga hitungannya rugi. Karena apa? Ini kan 4 kilo, habisnya 4 kilo cuma dapat 2,5 kilo. Kalau misalkan 15.000 kali 2,5 kilo, berarti hasilnya 37.500. Kita itu modal, anggap aja misalkan 10.000 ya, 10.000 ini kan 4 kilo, tadi kan saya hitung 500.000 ya. 500.000 itu untuk 50 kilo, belum penggilingan. Udahlah, nggak usah dihitung dulu itu ya, jadi biar nggak koma. Jadi harganya itu sekitar 40.000, jadi udah rugi 2.500, belum penggilingan nggak dihitung. Terus ongkos buat nyari pakan kan pakai bensin juga, ini kan nyari di pasar. Kalau misalkan yang dekat kan bisa jalan kaki, kalau yang jauh bensin juga, belum parkirnya setiap hari pula, gitu ya. Jadi bisa dipikir-pikir dahulu ya. Jadi ini video awal ini ya saya buat biar agar tidak terjadi kesalahpahaman di dunia ulat hongkong ya. Jadi banyak yang tertarik dengan video-video yang wah gitu, padahal kan faktanya nggak seperti itu ya. Karena saya udah ngalamin manis pahitnya gimana. Jadi kita ngomongin pahitnya aja dulu, kalau manis-manis mah gampang, nanti juga tahu lah. Jadi kalau misalkan mau manisnya ya tinggal nyari kulit aja ke kios burung, paling sekilo itu 100.000 biasanya. Kalau misalkan beli kiloan sekitar 80.000 atau 70.000, dan kan lumayan gitu kan. Nah itu sebetulnya dari petaninya itu berapa, nah itu yang harus dipertanyakan kembali ya. Oke, jadi tadi untuk modal itu modal yang besar, waktu yang lama. Jadi modalnya itu sekitar 45 sampai 55 jutaan ya. Terus waktunya itu sekitar 4 bulan untuk menuju tahap panen pertama. Panen pertama itu enggak langsung 1 kuintal, enggak. Biasanya itu bertahap, misalkan 20 kilo dulu, terus 50 kilo baru 1 kuintal, biasanya kayak gitu ya. Kalau misalkan udah tahu celahnya bisa 2 tahap, jadi 40 langsung 100 bisa. Nah kalau misalkan udah pahamnya nanti kita bahas cara-caranya. Ini hanya sekedar sharing aja dulu, jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa kalau misalkan kita tergiur dengan budidaya ulat hongkong ini ya. Tadi untuk modal, untuk mental itu udah masuk, pas lagi murah-murahnya ya kalau mental ya. Terus pas lagi kena penipuan juga ada. Pokoknya jangan sembarangan aja lah ya. Terus yang paling penting itu sebetulnya nomor 3 itu pemasaran ya. Pemasaran itu kita harus tahu menargetkan ini itu kemana. Jadi kita mau jual sendiri kah, mau masukin ke kios kah, atau bersama bakul kah gitu kan. Nah kalau misalkan sama bakul ya tadi, jadi pas lagi murahnya saya sendiri pernah kalau tanya-tanya, kalau di angka di bawah 20.000 sih kalau di sini belum pernah ya kalau saya sendiri, soalnya kalau saya itu agak pilihan ya. Jadi kalau misalkan lagi harga murah ya udah ditahan dulu, jadi ininya diperlambat lah, jadi diperlambat pertumbuhannya ya. Terus nunggu ini, tapi kasihan juga kalau misalkan main sama bakul atau main sama kios burung itu kan harus selalu ada gitu kan.
Nah, kalau langsung ke kios burung itu lumayan, biasanya beda 10.000 biasanya. Jadi misalkan paling rendah di, tadi kan udah tanya-tanya ya, tadi udah tanya-tanya di grup-grup, paling murahnya bukan paling murahnya, lagi gencar-gencarnya sekarang 15.000 ya. Kalau di kiasan paling 25.000 sampai 30.000 per kios, itu ke kios, jadi masuknya segitu biasanya. Tapi kios itu harus nyari, harus siap bersaing. Jadi utamanya targetkan dulu kita mau jual hasilnya kemana gitu kan, sebelum terjun langsung. Jadi harus cari dulu celahnya tuh gimana, pasarannya seperti apa. Kalau misalkan di daerah kalian uletnya bebas, karena ulet sekarang itu ada yang sistem ikat, ada yang sistem nggak enak sama apa, sama pelanggan sebelumnya gitu kan. Ada, walaupun mahal misalkan ya, ada sedikit itu ya, jadi sedikit agak susah dari pemasarannya ya. Kalau misalkan main ke bakul ya memang lancar, tapi ya harus ngikutin harga bakul tersendiri ya. Nah, kalau langsung ke kios-kios biasanya agak sulit itu karena sudah berlangganan, terus karena faktor apa ya, biasanya karena langganan sih kebanyakan alasannya ya. Nah, saya sendiri saya sendiri jual ke bakul, jual sendiri ecer di kios burung kakak saya sama ibu saya, terus juga jual ke kios lain, cuma tapi nggak sengaja, nggak keliling, nggak, jadi cuman yang tahu aja, jadi teman-teman aja, yang saudara-saudara atau yang tahu aja lah. Nah, jadi udah dekat sama kitanya. Saya sendiri kayak gitu ya. Jadi ini 1 kuintal itu nggak semuanya bisa keluar kalau misalkan cuma beberapa kios ya. Kalau misalkan ingin keluar 1 kuintal ini dalam 1 minggu, kalian itu harus mempersiapkan minimal 20 kiosan. Dipersiapkan 20 kiosan, bersaing sama orang lain pula. Nah, kalau misalkan sama bakul ya tadi seperti itu ya, itu juga masuknya ke mental juga, tapi udah masuk ke pemasarannya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin berkecimpung di dunia ulet ini, saya kasih gambaran secara garis besar ya ini ya. Jadi untung besar itu ada, tapi hanya di waktu-waktu tertentu saja. Ruginya ada sama kayak petani engkol, kayak petani kubis ya. Petani kubis itu sekarang juga lagi gencar-gencarnya, diterima sama bakul itu sekitar 500 rupiah ya. Karena ada yang bilang 300 rupiah, wah parah betul ya. Kalau saya sendiri suka ini kan, ngutipin ini dari pasar, ngutipin kubis ini dari pasar, sekitar ada yang jual 3.000, ada yang jual 4.000. Itu kan 500 ke 4.000 itu ada berapa itu kan. Memang ini di bakul, dikupas, di pasar juga dikupas. Ini kan kupasan dari pasar ya. Nah, jadi otomatis beratnya berkurang. Nah, mungkin di situ nge-up harga ya. Kalau ulat Hongkong ini nge-up harganya biasanya di bakul sama kelangkaan ya. Kelangkaan kalau di kiosan udah umum biasanya 100.000 sekilo biasanya kalau kiosan. Tapi kiosan juga
tetap ngikutin harga bakul. Jadi misalkan bakul terimanya 20.000 misalkan ya, bakul biasanya jual 30.000. Nah, ini kesempatan buat si kiosan dibuat yang ngecer-ngecer. Nah, ini kesempatan yang ngecer-ngecer 100.000, jadi mereka untungnya 70.000 kalau misalkan lagi murah kayak gini. Tapi kalau lagi mahal misalkan kemarin pas lagi mahal-mahalnya ya tahun ini tuh 72.068 kalau nggak salah, tapi saya ada yang beli 72.000 ada. Itu berarti kalau misalkan bakul itu rata-rata ngambilnya 10.000, kadang 5.000, kadang itu katanya sih buat menutupi apa namanya, resiko kematian katanya. Jadi mau murahnya segitu, mau mahalnya juga segitu kalau bakul. Jarang yang ngambil gede-gede, tapi mereka ya kayak gitulah ya. Jadi misalkan dari kita misalkan 70.000 ya, biar atau 60.000 aja, 60.000 bakul 10.000 berarti 60 berarti 70.000. Nah, si kios ini punya 30.000 itu ada yang beli 2.000, ada yang beli 1.000, kan ini eceran. Nah, karena saya sendiri juga ngalamin, soalnya saya juga punya kiosan burung. Bukan saya sih, orang tua saya sama kakak saya juga punya kiosan burung, jadi tahu ini yang beli 2.000 rupiah 1.000 rupiah habislah sama plastik kan ya, 20.000 bisa jadi habis karena harga plastik itu yang apa, yang plastik sama kresek lah itu kan. Kresek misalkan anggap 6.000 ya, yang kresek kecil itu 6.000, ditambah kresek plastik bening itu berapa lah, paling sekitar 8.000 9.000 ya, nah, sekitar segituan lah. Jadi mereka udah modal habis, modal 6 sama 8 berarti tinggal berapa, 14.000, berarti mereka untung 15.000. Itu bisa seharian ya, 15.000 seharian. Jadi ini berbicara pahitnya aja dulu ya. Jadi pahitnya petani, pahitnya bakul, pahitnya kiosan. Nah, jadi kiosan kalau misalkan kitanya lagi bagus, kiosan itu untungnya sedikit. Jarang biasanya kiosan itu lagi mahal nih dinaikin jadi 15.000, jarang karena persaingan juga. Kalau misalkan mereka nggak tahan harga di harga 100.000, biasanya pelanggan langsung lari biasanya ya, karena saya juga pernah pengalaman soalnya tahu lah. Jadi bukan saya mengada-ngada ya, kalau misalkan ini bisa dicek aja toko online saya ada. Toko online saya sekarang udah mulai ditutup ya, jadi kalau mau cari toko online saya itu tokonya namanya toko untung sedikit ya, di Tokopedia, di Shopee juga namanya sama, toko untung sedikit. Nah, itu semuanya peralatan burung sama pokoknya alat-alat burung lah, jadi pakan segala jenisnya di situ. Jadi jangan dikira saya itu mengada-ngada. Jadi ini yang saya alami. Jadi ini tuh jangkrik pernah boleh tongkong lagi dijalani, jadi tahulah dari ininya lah, apa, pahit manisnya kayak gimana. Nah, sekali lagi, jadi ini tuh untuk bahan pertimbangan kalian ya, kalau misalkan ingin
berkecimpung di dunia ulat Hongkong. Karena sebetulnya saya ini juga korban YouTube. Sama, saya juga korban YouTube. Jadi diiming-imingi ini apa? Jadi bibit 2 gelas misalkan panennya berapa kilo gitu, berapa kali lipat dari biasanya misalkan. Tapi yang saya buktikan cuman maksimal di usia 2 bulan, besarnya kecil sedangnya, ini besar kiasan ya, kecil sedang cuman 2,5 kilo rata-rata. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau panen lebih dari kecil sedang ini, misalkan lebih dari 2,5 kilo ya, misalkan pengen 4 kilo ya, kalian tinggal gedein aja ini, gedein aja, modalnya pasti nambah lagi. Modal apa namanya, modal ini loh, untuk pakannya ya, jadi urnya pasti nambah lagi, jadi nggak bisa habis 4 kilo. Kalau misalkan dipaksain pakai sayur semua itu biasanya mati. Jadi untuk kalian yang ingin berkecimpung di dunia ulat Hongkong itu, silahkan pikir-pikir dahulu, ini tidak bisa dijadikan usaha sampingan. Keuntungannya kalau misalkan dihitung keuntungannya kecil ya, kecilnya ini kalau misalkan ucapan saya ini salah ya, silahkan dicek ya, dicek di grup-grup kalau misalkan lagi murahnya berapa, lagi mahalnya berapa. Nah, sekarang lagi murah-murahnya petani sekarang lagi pada rugi ya, jadi rugi sekitar 5-10 ribu per kilo, per box perangkatan. Jadi kalau hitungan saya ya, jadi 44.000 kalau saya hitungnya ini 44.000, karena sambil tepung ya, menepung itu sekitar 1.000 1 kilo, jadi 500 tambah 50.000 di 11.000 ya, jadinya 11.000 jatuhnya, kali 4 jadi 44.000. Kalau misalkan harganya 15.000 berarti saya rugi sekitar 6.500. Nah, saya rugi 6.500 per kotak. Nah, itu rugi pasti, belum rugi yang lain-lain seperti bensin, waktu yang paling penting itu nggak boleh rugi. Sebetulnya waktu itu nggak boleh rugi ya. Jadi untuk teman-teman sekalian, silahkan dipikir-pikir terlebih dahulu. Modal yang besar sekitar 45-55 juta ya untuk ke panen pertama. Terus mental, pemasaran, 3 ya. Pikir-pikir terlebih dahulu agar kalian itu tidak terjebak dengan apa yang telah disampaikan oleh konten-konten lainnya ya. Jadi saya di sini bukan menakut-nakuti, tapi silahkan berpikir terlebih dahulu untuk budidaya ulat Hongkong ini. Jadi untuk untuk menutupi kebutuhan sehari-hari aja membutuhkan panen 1 kintal. Kalau misalkan mau bernabung ya 2 kintal. Ini saya punya untuk 1 kintal modalnya 40-55 jutaan, karena pakan itu nggak bisa ditebak ya, di sekitaran gitu ya, 45-55 jutaan. Jadi silahkan dipikir-pikir lagi, jadi jangan saya mau maksa ya. Kalau misalkan mau kayak gitu, mau uji coba, silahkan kualitas sedikit, coba dicek aja dulu di grup-grup. Banyak orang-orang yang jual boxnya di bawah 500 piece
di bawah 500 piece. Itu karena apa? Karena tidak sebanding dengan ekspektasi yang telah mereka tonton. Nah, biasanya kayak gitu. Saya sendiri kenapa bisa sampai terjun semuanya ya, karena udah nanggung, jadi udah terlanjur besar gitu kan. Awalnya saya bikin kan 800, ini kata kecil saya bikin 800, kirain bisa panen 1 kintal, ternyata cuman beberapa kilo aja. Kalau terakhir yang saya ingat itu cuman 30 kilo ya, cuman 30 kilo untuk kotak 800, cuman 30 kilo ya. Itu kalau misalkan isi semua, maksudnya ya di ini ya apa namanya ya, jadi ngantri lah, kebanyakan ngantri lah, isi ulutnya itu kebanyakan ngantri, terlambat juga. Jadi kenapa ini banyak banget tuh sampai 1000, mana mungkin itu bisa, masa sih bisa cepet ya, emang udah biasa kayak gitu ya. Jadi ya, bukan cepet sih, lama juga sih sebetulnya, membutuhkan 3,5 jam cuma 500 kotak kan. 3,5 jam, bayangin. Saya itu biasanya bangun mulai nyari makan ini jam setengah 4 ya, jam setengah 4 subuh, berangkat ke pasar, pulang jam 5 subuh dulu, baru ngasih makan. Kalau misalkan dibantuin ini motong-motonginnya agak cepat, jadi misalkan jam 8, kalau misalkan nggak ada ya jam setengah 9, jam 9 baru beres, kelar. Baru lanjut bantuin kakak atau bantuin ibu di kiasan burung. Jadi nggak bisa di sini, saya itu nggak fokus. Jadi kalau misalkan ini dikasih makan harusnya setiap hari ya, kalau saya kehitungnya 2 hari sekali kalau kasih makan. Jadi harusnya setiap hari walaupun 1 kali, jadi lebih bagusnya lagi sehari 2 kali, di pagi sore. Tapi kan waktu saya itu lebih mementingkan membantu sebetulnya. Jadi terkadang sih kalau misalkan lagi kerjaannya lagi numpuk, ini nggak bisa ke bantuin ke kiosan, jadi kita standby di kandang terus sampai maghrib, sampai matahari terbenam. Jadi bangun tanpa matahari, malam tidur tanpa matahari, gitu ya. Jadi nggak bisa sampingan ya. Itu cuman ngasih makan aja udah 3 jam, belum ngangkat kumbang, pilihin kepompong. Wah, lumayan lah. Proses yang paling lama itu biasanya pilihin kepompong, apalagi kalau misalkan ikutin satu-satu, wah udah lah. Jadi kalau misalkan mau panen ini 1 kintal ini, biasanya pembibitannya itu 30 kilo ulat ukuran kecil sedang, belum di ukuran kecil sedang 30 kilo. Nah, jadi besarnya itu sekitar 90 sampai 100 kilo ya besarnya. Jadi kalau misalkan mau bibitan, di kecilnya 30 kilo, nah hasilnya ini 1 kintal panenannya, 1 kintal, kadang lebih sedikit lah. Di kalau misalkan ulat besar ya ulat besar sekintal, panen sekintal. Jadi per 5 hari, biasanya per minggu ya, biasanya per minggu. Kalau misalkan 2 kintal bisa, cuman nantinya kebanyakan nggak akan keurus kalau misalkan nggak ada yang bantuin. Saya sendiri ini bagi 2, kalau saya ini kan usia pemijahannya itu di saya itu 10 hari ya, 10 hari dibagi 2, jadi 50-50 biasanya. Jadi kan saya nganggapnya 1 box ini 2 kilo, jadi 50-50 55 hari. Terus yang
satunya lagi 5 hari, jadi selisih 5 hari. Jadi ini untuk pembibitan satu kintal dewasa ya, satu kintal indukan, calon indukan, calon pongpong satu kintal. Jadi asalnya sekitar 30 kilo ulat kecil. Jadi kalau misalkan ini hanya sebatas gambaran aja ya. Jadi pada intinya kembali lagi tadi, kalau misalkan kalian ingin berkecimpung di dunia ulat ini, silahkan kalian pikir-pikir terlebih dahulu ketiga hal yang saya sebutkan tadi ya. Untuk video selanjutnya nanti saya akan bahas tentang cara-caranya, bagaimana merawat agar ya punya semuanya saya akan bahas tanpa ada yang disembunyikan. Semuanya proses yang saya gunakan nanti saya share di sini ya. Untuk kalau misalkan merasa bermanfaat, kalian merasa terinovasi atau merasa tergugah ya, jadi ini hanya sekedar mengingatkan sebetulnya ya, silahkan like, subscribe channel ini ya, biar saya semangat di bukan edukasi ya, ini bentuknya edukasi, bukan mengajari tapi edukasi, agar kalian tidak terjebak atau ya tidak teriming-imingi lah hal-hal yang sifatnya wah itu nggak ada. Saya cari aja peternak ulat Hongkong yang kaya. Kalau ulat Jerman ada, tapi ulat Jerman kan mainnya impor, ekspor ya, biasanya. Tapi kurang tahu juga sih. Kalau sebagai petani pinggiran kayak saya itu ya kayak gini lah ala kadarnya ya. Hidupnya juga ala kadarnya. Ini berhubung udah malam ya, udah jam 9:30 ya, mungkin cukup sekian ya. Nanti video selanjutnya saya akan bahas kembali ya, mungkin selain ini tata cara atau bagaimana pemeliharaannya nanti saya akan bahas satu persatu ya. Kalau misalkan ada yang tanya atau apa seputaran dunia ulat Hongkong, silahkan tanya di komen di video terbaru, kalau biar terbaca ya nantinya ya. Oke, mungkin cukup segini aja ya, untuk mengingatkan sekali lagi, silahkan ya pikir-pikir lagi ketiga hal, betul sebenarnya ketiga hal yang tadi saya sebutkan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.